Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi wa iyahum bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah, penuh kemuliaan ini, di masjid yang penuh mulia dan penuh keberkahan ini, di mimbar yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan ini, khatib ingin berwasiat terwabil khusus untuk diri khatib sendiri dan hadirin sekalian untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-102. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sudah sering kita dengar. Ayat ini sering disampaikan oleh para khatib, para mubaligh di setiap masjid, di setiap mimbar, bahkan setiap Jumat. Saudara, kita dengarkan ayat ini. Bahkan kita semua yang hadir di masjid ini hafal dengan ayat ini. Namun jarang sekali daripada kita semua, bahkan khatib sendiri mungkin merenungi daripada makna ayat yang ada di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-102 ini. Jarang sekali kita merenungkan apa isi inti daripada ayat tersebut, apa makna daripada ayat tersebut.
Karena maka daripada itu, pada kesempatan yang penuh keberkahan dan penuh kemuliaan ini, mari kita bersama-sama mendengarkan daripada isi ayat tersebut. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan kata ya yang artinya seruan, ayyunya munada, haknya tanbih, diulang sebanyak 180 kali di dalam Al-Quran. Artinya menunjukkan objek tanpa batas, menunjukkan objek tanpa keraguan. Selama kita ada iman di dalam hati kita, mau kita tuakah kita saudara, mudakah kita, besarkah kita, kecilkah kita, selama ada iman saudara di dalam hati kita, maka Allah seru kepada kita semua. Untuk apa saudara? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman kepada Allah, kita diperintahkan untuk apa saudara? Diperintahkan untuk bertakwa. Iman tak cuma sekedar dengan beriman kepada Allah, tak cukup dengan beriman. Karena kenapa? Banyak orang yang beriman tetap melakukan keburukan. Banyak orang yang beriman tetap melakukan kemungkaran. Banyak orang yang beriman tetap melakukan maksiat, tetap berjudi, tetap narkoba. Bahkan orang yang sering ke masjid sekalipun banyak yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena dahulu kala saudara, Nabi telah bersabda kepada para sahabat beliau, apa kata Rasulullah? Asbaha mu'minan wa yumshi kafiran. Ada orang yang paginya dia beriman, paginya dekat dengan Allah, paginya turun ke masjid, sholat Jumat dia saudara, tapi malamnya dia sudah kafir, malamnya sudah maksiat, malamnya sudah judi, malamnya sudah narkoba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Nabi sudah mengatakan jauh-jauh hari kepada kita semua. Ada juga orang yang malamnya beriman, malamnya bertaubat, malamnya minta ampun atas segala dosa-dosa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi paginya dia sudah kembali melakukan kemaksiatan saudara. Paginya sudah kembali melakukan kemungkaran, sudah berjudi, nyambung ayam, maksiat dan narkoba. Maka kata Allah, tak cukup kita ini cuma sekedar dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yazid wa yanqus saudara. Iman kita kadang naik, kadang turun. Kadang iman kita kalau lagi naik, rajin ibadah, rajin solat, rajin sedekah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara, kalau iman kita lagi turun, tak mandang tua, tak mandang muda, tak mandang ustaz, tak mandang kiai saudara. Kalau udah iman kita turun, mau-maunya kita untuk melakukan kemaksiatan, mau-maunya kita untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran tadi, kata Allah, yaitu setelah kita beriman, tingkatkan iman kita menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa saudara bukan cuma sekedar bertakwa begitu saja. Allah perintahkan kepada kita haqqa tuqatih, untuk dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan menjaga ketakwaan tersebut, maka kita akan dekat dengan Allah. Dengan menjaga ketakwaan tersebut, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala saudara. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling agung, yang paling tinggi di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada derajat yang paling tertinggi kecuali derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang luar biasa Pak. Ini luar biasa ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayatnya pendek, namun kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, penjabaran daripada ayat tersebut sangat luar biasa Pak. Panjang penjabaran daripada ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati, kata Allah. Jangan kalian mati saudara kecuali dalam keadaan muslim. Kita sudah beriman, kita sudah bertakwa, tapi tetap Allah perintahkan kepada kita semua untuk jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa?
Karena kata Rasulullah di dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan kita itu saudara bukan tergantung pada awalnya, bukan tergantung pada kita baru lahirnya, bukan tergantung pada kita tengah naik imannya, tapi tergantung pada ujungnya. Khawatim, tergantung saat kita nanti meninggal dunia dalam keadaan bagaimana. Apakah dalam keadaan husnul khatimah, apakah dalam keadaan su'ul khatimah. Karena banyak sekarang orang yang mungkin dia awalnya rajin ke masjid, awalnya rajin ibadah, awalnya rajin sedekah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa boleh buat, takdir Allah mendahului apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan berjudi, bahkan berzina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka daripada itu pesan daripada ayat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk senantiasa istiqomah terhadap iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi saya yang di depan, saya yang ceramah, saya yang sedang berkhutbah sekarang ini, tidak ada yang bisa menjamin apakah saya mati dalam keadaan husnul khatimah ataukah saya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bapak-bapak yang hadir di masjid ini, tidak ada yang bisa menjamin apakah mati dalam keadaan salat, apakah mati dalam keadaan mengaji, atau sebaliknya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah terhadap iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan kemuliaan mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam syurganya Allah insyaallah. Ada kisah yang luar biasa menariknya. Ini ada seorang ulama yang luar biasa, namanya Syekh Barseso. Ini hidup di zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Luar biasa nih, luar biasa nih, orang alim. Orang ini ahli ibadah. Saking alimnya saudara, saking ahli ibadahnya ini orang, sampai-sampai dikatakan di dalam riwayat murid-muridnya bisa terbang, murid-muridnya bisa melayang di udara. Luar biasa saking alimnya. Tapi singkat cerita, suatu ketika Syekh Barseso sedang beribadah di langgar, sedang beribadah solat, melaksanakan mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat itu dia didatangi oleh seorang jin, seorang jin yang menggoda Syekh Barseso. Akhirnya Syekh Barseso tidak tergoda, Syekh Barseso tetap teguh dengan keimanannya. Tapi jin ini tidak putus asa menggoda daripada Syekh Barseso tersebut. Apa boleh buat? Jin ini menyamar menjadi seorang manusia. Akhirnya berlomba ibadah bersama Syekh Barseso tersebut. Ibadah demi ibadah dilaksanakan, rakaat demi rakaat dilaksanakan, salat di samping Syekh Barseso saudara. Akhirnya apa boleh cerita, Syekh Barseso ini kalah ibadahnya melawan jin tadi yang menyamar menjadi manusia. Akhirnya singkat cerita, selesai ibadah, Syekh Barseso datang kepada jin yang menyamar menjadi manusia tersebut dan bertanya, wahai Tuhan, apa yang membuat engkau nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai diri engkau mengalahkan ibadahku, kedekatanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang dikatakan oleh syaitan tersebut? Kata syaitan tersebut, saudara, sebelum aku ibadah, aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru aku bertaubat, makanya aku bisa senikmat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bertanya Syekh ini, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kau harus bermaksiat terlebih dahulu sebelum kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau harus membunuh, aku tidak berani membunuh. Kau harus bermaksiat, aku tidak berani bermaksiat. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Mabuk adalah dosa yang paling ringan yang bisa kau lakukan. Mabuk Syekh ini, dalam keadaan mabuk saudara, Syekh ini didatangi oleh seorang wanita, seorang pelacur datang kepada Syekh ini. Akhirnya apa boleh buat, Syekh ini pun berzina dengan pelacur tersebut. Setelah berzina, Syekh ini singkat cerita akhirnya melahirkan nih perempuan. Diketahui oleh masyarakat setempat bahwasannya Syekh ini telah menghamili seorang wanita dan melahirkan seorang anak. Ditangkap oleh masyarakat Syekh ini, ditangkap, dihukum dan digantung. Akhirnya singkat cerita saudara, Syekh ini didatangi lagi oleh syaitan tersebut menyamar menjadi manusia.
Apa yang dikatakan oleh syaitan tersebut? Wahai Syekh, apakah kau ingin selamat daripada hukuman ini, daripada gantungan ini? Ya, saya ingin selamat. Selamatkan saya Tuhan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kata Syekh tersebut, kau satu lagi dosa yang belum kau lakukan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mati saudara dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak ada yang bisa menjamin seorang syekh yang alim, yang dekat kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan bermaksiat, bahkan menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang iman masih dangkal, yang iman masih lemah. Maka daripada itu senantiasa tingkatkan istiqomah iman terhadap dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita lakukan demi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, agar tetap teguh, agar tetap kuat, agar tetap menjadi nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yaitu dengan bersedekah. Kenapa saya bilang dengan bersedekah saudara? Karena Allah firmankan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, kata Allah, faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang nanti kelak yang sudah meninggal dunia, yang mati masuk ke dalam kuburan saudara, dia minta kepada Allah. Dia minta, bukan ingin dia dinikmat yang lain. Apa yang dipintakan oleh dalam orang kubur tersebut yang setelah meninggal dunia? Memintakan, laula akhartani ila ajalin qarib, balikkan aku ya Allah, walaupun sebentar, walaupun 1 menit, walaupun 1 detik, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ini orang yang dikubur, yang udah mati, yang udah ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minta fa asaddaqu wa akum minas salihin. Aku ingin sedekah, aku ingin menjadi orang-orang yang saleh dengan bersedekah tersebut. Maka daripada itu senantiasa masjid yang sedang dibangun, masjid yang sedang membutuhkan bantuan, bahkan tak membutuhkan bantuan dari pemerintah, hanya membutuhkan bantuan dari masyarakat. Kenapa? Karena pengurus masjid tahu, karena pengurus masjid paham bahwasanya barang siapa intan surullah yansurukum, siapa yang menolong agama Allah, siapa yang membantu agama Allah, rumahnya Allah, masjidnya Allah, maka Allah akan bantu dia, Allah akan tolong urusannya. Yang susah Allah berikan kemudahan, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang sempit Allah berikan keluasan. Yang punya hutang, insya Allah dengan menolong agama Allah, Allah akan bantu lunaskan hutang-hutangnya insya Allah. Maka daripada itu senantiasa kita bersedekah. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita ingin berikan, maka berikan bantuan. Kita tak punya harta, tak punya kekayaan, paling tidak kita punya tenaga saudara, bisa kita bantu, bisa kita tolong. Ini masjid membangun rumah Allah, karena kelak di hari kiamat orang-orang yang di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala membangun rumahnya Allah di dunia, maka Allah akan bangunkan istana kelak di akhirat, kelak di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa insyaallah. Hadirin wal hadirat jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi adalah salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bersedekah. Dengan bersedekah hati menjadi tenang, dengan bersedekah harta menjadi bersih, dengan bersedekah iman takwa kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setelah kita di sini kita tidak ada yang tahu, iza jaa akhartani ila ajalin qarib, tidak ada yang tahu ketika ajal datang menimpa kita, datang menjemput kita, malaikat maut datang mencabut roh kita saudara, kita tidak ada yang tahu kapan waktunya. Yang kecil tak kenal kecil, yang tua tak kenal tua, yang sehat tak kenal sehat, yang sakit tak kenal sakit. Semua tidak ada yang bisa mengetahui, semua tak ada yang bisa mengundur, semua tidak ada yang bisa memajukan kematian tersebut. Maka persiapkan untuk kematian kita, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak beramal soleh,
boleh banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid, Allah akan bangunkan kelak di hari kiamat seistana di dalam syurganya Allah, insya-Allah. Maka daripada itu sedekah yang baik, sedekah yang bagus, sedekah yang pintar, yang cerdas, sedekah yang bagaimana, yaitu sedekatun jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang bakalan kita bawa nanti kelak ketika kita di dalam kubur, kelak ketika kita di akhirat. Sedekah tersebut bakalan kita bawa. Kita bersedekah di masjid, maka sedekah tersebut akan kita bawa. Meninggal dunia kita hari ini, kita membantu membangun masjid. Orang pakai sholat, ini masjid dipakai ibadah, pahalanya mengalir. Kita yang di dalam kubur mendapatkan keterangan, mendapatkan cahaya daripada sedekah yang kita berikan, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru min kulli dzambin wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikayakan hati kita, dikayakan iman dan takwa kita, serta dikayakan harta benda kita, sehingga kita bisa berjihad, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal ghafurur rahim.